datang dari bawah kebanyakan. Ya berbeda, sesudah era medsos itu beda. Apa dalam tanda petik mata uangnya beda. Kalau itu mata uangnya betul-betul yang struggle, yang fokus, yang tekun, insya Allah jadi. Tidak mesti yang berlogistik padat dan merayap, enggak. Gitu. Oke, baik, teman-teman Bekasi Media. Hari ini kita bertemu dengan salah satu anggota dewannya legislatif dari DPRD Kota Bekasi, yaitu Haji Ahmad Usuri SE. Beliau adalah dewan 3 periode di Kota Bekasi. Nanti kita akan bertanya lebih lanjut tentang bagaimana sih sepak terjang atau manuver beliau, juga keunikan masing-masing periode ini. Sehingga nanti ini bisa menjadi bekalan-bekalan buat para caleg-caleg baru dalam mengusulkan ide-ide atau program-program terbaiknya untuk Kota Bekasi mendatang. Ahmad Usuri juga beliau adalah lulusan Universitas Indonesia Fakultas Ekonomi Pembangunan tahun 92, Ustaz ya? Masuk 92. Nah, nanti kita bisa juga melihat bagaimana sih ide-ide atau program-program ekonomi pembangunan yang beliau telurkan di Kota Bekasi ini, sehingga ada bayangan kita atau ada juga cara pandang beliau melihat bagaimana Kota Bekasi ini bisa dibangun melalui ide-ide kreatif dia. Baik, kita langsung aja menyapa beliau ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Den. Ustaz, bisa dijelaskan kepada kami bagaimana dari awal masuk ke dunia politik, Ya. setelah lulus dari UI ya, Ya. kemudian bisa menjalani 3 periode di Kota Bekasi ini, sehingga sampai dengan hari ini. Ya. Jadi begini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Bekasi Media. Jadi pertama saya ini terjerumus ya dalam dunia politik. Terjerumus. karena ada banyak hal kebetulan maksudnya. Dalam konotasi positif. Jadi gini, saya semenjak lulus itu saya punya cita-cita sebetulnya jadi akademisi. Saya kebetulan lulus SMA ini agak muda juga, umur 17 tahun saya sudah lulus SMA. Tahun 92 itu saya masuk kuliah persis umur 17 tahun. Jadi punya cita-cita lulus cepat gitu, terus jadi dosen. Makanya yang saya ambil itu jurusan ekonomi, fakultas ekonomi, tapi jurusannya ekonomi makro, studi pembangunan. Siapa teman-teman yang waktu itu? Teman-teman saya ada banyak ekonom sekarang, ada ekonom ADB, Asian Development Bank sekarang, Bang Rizal, siswa Rizali, sekarang beliau di Telkom sudah. Kemudian juga ada ekonom EPEC berbasis Singapura, itu ada orang Surabaya, Prof. Ahmad Baihaqi. Jadi teman-teman saya ini pemikir-pemikir. Jadi memang mulanya begitu. Mulanya punya idealitas seperti itu. Kemudian ketika lulus pun saya sempat jadi asprinya Pak Faisal Basri. Terus ikut bantu penelitian-penelitian di lembaga perekonomian, penyelidikan ekonomi dan masyarakat di kampus. Kemudian berjalannya waktu juga sempat bentuk satu usaha gitu ya di bidang barang-barang tambang dengan teman-teman. Terus berjalan kemudian, tapi karena dari kecil saya sudah interaksi ya kan. Orang tua saya ini 4 periode jadi anggota DPRD Kota Bekasi waktu itu, Bekasi Raya ya. Dari partai P3 karena waktu itu masih 3 partai ya. Dari 77 sampai 97. Waktu belum pemekaran ya? Waktu belum pemekaran. Kemudian memang keluarga kami nih di pesantren dan keluarga politik, akhirnya darah politik itu ya terpanggil juga gitu. Jadi mula-mula ikut masuk ke pengurusan sebuah partai, kemudian 2009 itu, 2004 bahkan saya sudah jadi caleg DPR RI malah waktu itu, cuman ya sekedar itu, belajar lah. Nah 2009 udah mulai agak serius tuh nyalemnya di tingkat kota. Nah ketika itu saya masuk partai yang nggak ada kursinya bahkan gitu. Jadi ya karena idealita dan masa sih
kita nggak bisa merebut hati masyarakat gitu ya. Dengan modal yang ya kalau ukuran sekarang tuh kecil sekali barangkali ya. Jadi modalnya modal jaringan, modal kepercayaan dan lain sebagainya. Ketika itu dapilnya Bekasi Utara bahkan hanya 6 kursi. Dan bayangkan saya datang dari sebuah partai yang mediocre gitu ya. Dan di Bekasi tanpa kursi, udah Berjuang banget ya. berjuang merintis betul ya, Iya. pecah telur. Tapi banyak bantuan banyak orang, doa banyak orang ya. Akhirnya saya dapat kursi yang terakhir. Terakhir. Bahkan selisih hanya dengan partai lain itu cuma 120 suara. Jadi Hampir nyaris sampai ya. akhir itu, sampai akhir perhitungan. Suara cuma 2.600 ketika itu. Alhamdulillah bisa diberi kepercayaan. Dan 2009-2014 itu saya menganggap sebagai periode-periode pembentukan karakter politik saya ya. Dimana ketika itu memang Dewan ini rata-rata latar belakangnya beragam dan tidak padat modal seperti sekarang lah gitu. Jadi teman-teman tuh kita lebih banyak berdialektika, kemudian adu gagasan dan lain sebagainya. Kadang saya merindukan gitu teman-teman yang dulu jadi lawan diskusi saya, sekarang kan udah macam-macam udah mencar ya. Kepengen masa-masa seperti itu. Ya mungkin semua mungkin masa-masa pertama itu jadi masa-masa nostalgia. Ya kayak kita SMA itu selalu jadi masa yang paling indah karena mungkin baru periode itulah kita sebagai manusia ya. Makanya nostalgia SMA itu nggak pernah lupa. Begitu juga nostalgia periode pertama. Dan periode pertama saya itu sudah roller coaster gitu. Karena 2009 Dewan, 2010 wali kota kita kena lembaga yang ada di Kuningan itu. Ya, ini merupakan sebuah pengalaman yang luar biasa juga. Sehingga itulah yang kemudian menjadikan Bekasi saya kira sebetulnya jauh lebih baik ya. Tapi di kota Bekasi ini termasuk yang proporsional pendidikannya tinggi ya. Kemudian belanja langsungnya juga tinggi ya, bagus ya. Sehat lah. Kemampuan keuangan daerah kita juga tinggi. Jadi peristiwa-peristiwa yang saya sebutkan tadi di 2010 jadi shock terapi bagi yang kita sebut pendewasaan politik di Kota Bekasi. Sehingga aktor-aktornya ketika itu di Dewan misalnya ya kita ya tentu lebih hati-hati mengelola keuangan daerah, tapi di sisi lain juga kita mulai kemudian masyarakat semakin dewasa, kemudian reses itu menjadi sebuah titik yang sangat penting, dan disitulah kemudian saya melihat dalam tanda petik ya ada kepuasan batin ketika aspirasi masyarakat itu bisa kita penuhi. Dulu Bekasi Utara infrastrukturnya hancur lebur itu. Jangankan yang di kampung-kampung di jalan utama ke Mukhtar Tabroni ini dari bulan-bulan terus sampai ke kantor kecamatan itu jelek sekali jalan. Pertama kali saya mencanangkan itu. Sampai banyak orang protes, Pak Dewan ini baru jadi Dewan kok. Yang dibangun jalan depan rumahnya, kebetulan rumah saya kan pinggir jalan. Nah, saya selora begini ya, kalau kampung saya nggak bisa urusin, bagaimana saya yang bisa ngurusin kampung bapak ibu gitu. Saya buktiin dulu ini kampung saya rapi gitu. Tapi itu juga yang kedua ya karena jalan utama ya, jalan kecamatan, bayangkan ketika itu jangan dilihat kayak sekarang, apalagi sudah ada Summarecon ya. Ketika itu kita mesti kesini itu mesti berjibaku lewat rel kereta kemudian lain sebagainya. Nah periode itulah kemudian yang membentuk teman-teman 2009 ya, rata-rata memang lebih saya lihat situ lebih tough ya, tough dalam arti mereka ini datang dari bawah kebanyakan. Ya berbeda sesudah era medsos itu beda. Dalam tanda petik mata uangnya beda. Kalau itu mata uangnya betul-betul yang struggle, yang fokus, yang tekun, insya Allah jadi. Tidak mesti yang berlogistik padat dan merayap, enggak. Gitu. Jadi itu salah satu kenangan saya di periode pertama. Nah periode kedua itu kemudian jadi pembuktian bahwa dulu ada adagium gini, Dewan itu kalau jadi kayak kacang lupa kulit. Itu yang selalu terngiang-ngiang di telinga kita. Akhirnya kita buktikan 2009-2014 kita kerja betul.
Alhamdulillah suara saya lompat hampir 3 kali lipat dari 2.600 jadi 8 ribuan lah. Jadi ada kepuasan tersendiri dan ternyata itu tidak ada sedikit pun dalam tanda petik ya yang orang curigai serangan subuh tahajud serangan apa itu namanya nggak ada. Saya ingin buktikan bahwa kalau kerja benar insya Allah masyarakat apresiasi. 2014 itu jadi ajang saya menguji teori itu dan alhamdulillah Saya tahu ya. diapresiasi bahkan hampir 3 kali lipat suara saya naik tuh. Itu nah 2019 lain lagi ceritanya. Saya punya target ada kenaikan, biasanya kan kalau dari titik rendah ke titik menengah itu agak lompatannya agak smooth ya. Tapi kalau dari menengah ke atas itu biasanya agak susah tuh. Kayak sebuah negara dengan pendapatan per kapita menengah itu biasanya dia ada jebakan namanya middle income trap, pendapatan menengah, jebakan pendapatan menengah. Begitu juga strata suara dewan nih. Semua saya kira kita nih biasanya mampu gampang mobilitas ke tengah, tapi begitu mau ke atas nih orang-orang pilihan aja. Makanya saya targetkan suara saya minimal ya setidaknya naik 50% ya. Kalau kemarin sampai 300%, 50% lah. Tapi apa yang terjadi karena pilpres itu luar biasa dan orang melihat pilpres dulu baru pileg. Kebetulan tempat saya nyalek itu partainya pilihan presidennya bukan basis yang di Bekasi. Di Bekasi itu bukan yang pemenang, sehingga ada imbas juga. Jadi kelompok-kelompok masyarakat yang kita layani 2014-2019 itu banyak yang mohon maaf karena presidennya beda, kita nggak bisa bersama lagi walaupun diakui sumbangsi aspirasi, pokir saya juga banyak di situ. Akhirnya agak turun sedikit suara saya, turun sekitar beberapa ratus gitu ya. Tapi alhamdulillah Allah masih kasih kepercayaan ya, masyarakat masih di kami. Nah, 2019-2024 beda lagi rupanya cerita-ceritanya karena udah mulai era medsos dan lain sebagainya. Di mana pemilihnya udah pemilih muda ya? Pemilih muda dan banyak dewan-dewan milenial juga. Di mana mulai diproduksi metode-metode baru dalam mencari suara. Di mana efek buzzer ya. Buzzer nggak selalu negatif ya. Buzzer itu kan buzz itu mendengung ya. Jadi orang yang mengamplifikasi isu-isu ya. Tapi memang kemudian yang paling terkenal buzzer-buzzer yang hoax, negatif, bahkan black campaign. Tapi sebetulnya buzzer itu sesungguhnya netral saja, bahkan positif. Dia yang mengamplifikasi kerja-kerja dewan. Nah era itu kemudian ya kita harus menyesuaikan. Makanya saya senang teman-teman media juga yang tadinya cetak, yang tadinya tradisional, elektronik radio gitu TV, sekarang mulai merambah migrasi kayak online podcast, YouTube, Instagram, bahkan media sekarang mendominasi TikTok juga. Jadi inilah perkembangan zaman yang harusnya. Apalagi ini eranya udah era Bekasi ini udah masuk era LRT, MRT, kereta cepat gitu. Jadi kalau masuk Bekasi gitu, kita masuk ke gedung-gedung tinggi di mall-mall pinggir-pinggir tol itu nggak terasa kayak di Bekasi kan. Kalau kita lihat tuh, wah tolnya sudah tingkat 2 dan lain sebagainya. Jadi eranya beda. Nah 2024 ini eranya anak muda, milenial, 50% lebih, hampir 60%. Sehingga semua caleg juga dituntut untuk merubah mindsetnya, mengikuti zaman. Dan walaupun yang paling penting adalah idenya, tapi bagaimana how to deliver ide, bagaimana kita mengemas, menyajikan ide itu juga sekarang tidak kalah penting. Jadi medium itu sama pentingnya dengan isi sekarang. Nah kita berharap jangan juga sebaliknya, orang ada yang lebih mementingkan medianya, misalnya rame di TikTok, viral FYP-nya, tapi sebetulnya isinya nggak ada. Nah, mesti berimbang itu. Bahasa pesantrennya al-muhafazatu ala qadimin sholih wal akhdhu bil jadidil aslah. Cara-cara lama yang baik, metode lama yang baik, bahwa ide yang pertama, amanah, karakter yang pertama, itu
dipertahankan Jangan sambil tinggalin ya. yang lebih baik kita ambil ya, kayak medium-medium kayak teman-teman Bekasi Media ini. Saya kira ini nggak kebayang loh sebelumnya. Ini mungkin dulu kalau kayak gini nih Anda mesti modal miliaran rupiah ya Betul. bisa membroadcast sebuah tempat sebuah sajian jurnalistik. Tapi sekarang kita bisa di mana saja. Kita bisa di mana saja dengan alat yang terjangkau tapi dengan kualitas yang tidak kalah dengan stasiun TV. Maksimal ya. Maksimal ya. Jadi saya kira ruang untuk bertumbuh buat anak-anak muda ini di dunia politik sekali lagi ya. Itu sekarang menjadi sangat terbuka ya. Jadi saya lihat banyak caleg-caleg muda, tapi jangan terjebak sama atribusi saja. Saya ini muda, saya ini. Tapi kalau cara berpikir kita justru contoh misalnya kan ada atribusi yang kurang bagus nih buat anak-anak muda sekarang. Mager. Oh iya. Malas gerak. Karena apa-apa sekarang gampang lewat Gojek lah, lewat online Rebahan dan ya. sebagainya. Kaum rebahan, apalagi 2 tahun kita dididik oleh COVID. COVID. Yang terbaik itu nggak usah ngapa-ngapain kan, di rumah aja. Nah itu akhirnya mudah-mudahan nggak melahirkan cara berpikir instan gitu ya. Bahwa politik juga itu bisa pakai aplikasi gitu. Oh kalau nggak usah turun ke masyarakat lah, cukup aplikasi, cukup online. Nah itu saya kira kita nggak boleh juga kekurangan nuansa sentuhan ke masyarakat. Iya. Karena biar bagaimanapun kita ini orang timur, apalagi mayoritas umat muslim yang namanya silaturahmi itu menjadi bagian integral dalam bermuamalah, bahkan itu punya nilai ibadah. Makanya saya sih nggak mau mesen ya, saya caleg juga. Ayo sama-sama kita sapa langsung. Tim sukses itu hanya perantara, tapi jangan puas. Sekarang saya lihat ada beberapa lah caleg-caleg yang kayak punya IO gitu, saya kira bagus juga, itu rapi, cuman jangan cukup sampai di situ. Kompetitor Anda banyak loh. Bayangkan ada 18 partai. Kalau di dapil saya sekarang Bekasi Utara, Medan Satria, tiap partai ada 10, berarti ada 180. Itu baru untuk satu kertas suara. Belum yang provinsi, belum yang RI, DPD, dan presiden. Orang confused sekarang, bingung deh. Kalau saya tanya, saya kadang-kadang iseng turun ke bawah gitu. Besok kalau nyoblos apa Bu? Pak, nyoblos fotonya Pak. Pak Dewan di wah ini kan udah salah nih. Padahal mereka ikut loh kemarin aktif. Mereka nggak ingat karena terbiasa pemilihan pakai foto. Sampai RT RW aja kan foto ya. Nah, saya kira ini tantangan yang perlu dihadapi, diantisipasi oleh terutama teman-teman yang baru pertama kali nyalek ya. Seganteng, secantik, skincare-nya kayak apa gitu, terus AI-nya foto kita, dari beautify-nya kayak apa, itu nggak ada di kertas tuh. Di kertas suara nggak ada loh, ingat loh itu nama Anda saja. Nggak glowing. Nggak, ya paling orang spanduk kita itu hanya make attention aja, jadi orang, oh siapa sih nih, kan gitu. Tapi sekali lagi yang terpenting konten. Nah, persaingan medsos sekarang akhirnya menyadarkan kita kan. Media semua orang bisa akses. Mau yang audiovisual, mau yang sekedar podcast yang audio gitu kan. Tapi yang paling penting konten. Bayangkan sekarang, saya sering nonton YouTube tuh. Banyak YouTuber tingkat desa yang trafficnya jutaan. Itu saya kemarin saya suka ngikutin anak-anak stand up tuh, Novek Novian itu. Dia punya kawan-kawan di Madiun, nempel sama dia itu. Itu YouTuber tingkat desa trafficnya sampai 1 juta ke atas. Bayangkan gitu, kita lihat kontennya biasa tapi orisinil, kehidupan kampung dan lain sebagainya. Jadi memang banyak yang bisa, ini karena media kan bebas nilai. Ada yang begitu banyak kosmetiknya, ada macam-macam rekayasa itu konten itu yang menarik minat masyarakat. Tapi nggak banyak, tidak kalah banyak juga konten-konten yang orisinal di sini. Orang kadang pengen tahu juga behind the scene gitu, kehidupan artis-artis, public figure. Nah, saya kira konten-konten itu, ya kan yang namanya caleg itu kan public figure dadakan dan limited time ya. Begitu selesai dia udah nggak dikenal masyarakat lagi, kecuali dia terpilih ya. Nah itu filosofi itu perlu dijaga tuh, bahwa kita ini selebriti kagetan, gitu ya. Orang itu pasti akan menguliti dalam tanda petik kita, tapi
please jangan kehilangan originalitas, karena yang namanya be yourself itu, menjadi diri sendiri itu kemudian yang membedakan, differentiate, membedakan kita dengan caleg yang ratusan itu. Itu kira-kira. Ustaz, bicara konten. Selama 3 periode, 3 zaman lah, taruhlah seperti itu. Ini kan ada banyak konten-konten yang Ustaz lontarkan ya. Yeah. Mungkin dalam diskusi ataupun di Bangga, di Bamus. Dan orang-orang yang punya konten ya dalam hal ini wakil rakyat. Dan Ustaz banyak sekali jadi narasumber untuk para media gitu. Ini seperti apa nih refleksinya buat para caleg? Jadi gini, ya saya kira ya tadi pertama be yourself ya. Jadilah diri Anda. Anda punya latar belakang pendidikan apa? Bermula dari itu. Kebetulan saya sarjana ekonomi dari UI gitu. Jadi isu-isu ekonomi ini apalagi kalau di Banggar saya ya lumayan lah tahu sedikit-sedikit gitu. Sehingga itulah yang kemudian menarik minat saya. Politik anggaran ini kan nggak semata-mata politiknya, justru pertama anggarannya dulu. Politiknya kemudian ada cara mencapai tujuan. Ketika kita sudah tahu, oh ini yang harus kita lakukan, misalnya gini, Bekasi ini kota yang pertumbuhan ekonominya selalu di atas rata-rata nasional. Nah, bagaimana cara pemerintah mengambil manfaat dari pergerakan ekonomi itu? Ya saya kira pemerintah mesti kreatif di dalam menjaring sumber-sumber pendapatan. Di antaranya misalnya meningkatkan tax ratio. Tax ratio itu adalah rasio pajak terhadap kegiatan ekonomi. Kurangilah kegiatan yang ekonomi informal, ekonomi underground. Perbanyaklah ekonomi-ekonomi yang formal. Intensif, ekstensifikasi yang bahasa klisinya. Nah, itulah yang kemudian saya pertama kali itu masuk Komisi 3, kebetulan Komisi Ekonomi, jadi klop sekali. Saya di Komisi 3, kemudian di Banggar, di Bamus juga gitu. Jadi saya satu dari banyak narasumber lah yang teman-teman sering tanya, karena isu-isu ini sangat menarik. Terutama APBD itu kan kaitannya dengan kemandirian. Jadi banyak daerah itu, 500 kota kabupaten, hidup dari subsidi pusat. Terutama pemekaran ya. Nah ini yang Kota Bekasi nggak boleh nambah beban pemerintah pusat. Alhamdulillah PAD kita sekarang udah angka 3T ke atas. Bahkan kita bisa mengalahkan kota-kota besar lainnya yang APBD-nya mungkin sama 6 triliun sama kita. Tapi PAD mereka kadang cuma 1-2 triliun. Nah mereka ini banyak bergantung sama anggaran dari pusat. Dan ingat, anggaran pusat ini bisa nambah bisa kurang. Kadang-kadang tergantung lobby kepala daerah. Dan di situ ada kerawanan juga tuh. Lobby itu kadang melibatkan janji-janji yang pada akhirnya menjerat kepala daerah tersebut. Nah, makanya kita berharap Kota Bekasi ini makin mandiri secara ekonomi. Jadi saya banyak bicara di ranah itu. Kemudian saya juga pernah di Komisi 1. Karena saya lihat, setelah kita lihat targetan-targetan PAD, kegiatan ekonomi, kemudian pajak daerah, retribusi daerah, pendapatan daerah lainnya, ternyata sangat bergantung sama mennya, birokrasinya. Maka saya sempat juga nampil di Komisi 1 bidang pemerintahan. Itulah kita lihat bagaimana SDM dikelola, bagaimana anjab ABK tiap-tiap jabatan, bagaimana kita ternyata berkelebihan di tenaga kontrak gitu, yang hari ini harus kita selesaikan PR-nya. Nah periode ini saya masuk Komisi 2, Komisi 2 itu bidang pembangunan. Komisi 4 juga pernah bidang pendidikan. Jadi Komisi 2 ini komisi yang belum pernah saya duduki selama 15 tahun. Gitu ya. Akhirnya 2 tahun setengah ini saya duduk di situ, dan ini bidang pembangunan. Dulu saya nganggap ini komisi mandor. Tapi rupanya karena infrastruktur. Karena sering reses, kemudian masyarakat banyak bicara infrastruktur. Terus menerus. Saya kira saya harus masuk juga. Dan alhamdulillah ini lengkap sudah pengalaman saya di Bapemperda pernah, di Bamus pernah, cuman di Badan Kehormatan aja belum pernah. Itu aja yang belum. Tinggal calon wali kota ya. Tapi gini, ini penting ini. Semua politisi tingkat daerah harus punya cita-cita, harus punya keinginan, karena batas kemampuan kita itu harus diuji terus. Untuk tidak puas legislatif. Karena legislatif itu kan fungsinya itu tadi, menganggarkan, bikin peraturan, kemudian pengawasan. Tapi kalau eksekutif,
dia yang mengeksekut itu semua, dan dia yang menentukan warna daripada pemerintahan. Dewan ini fungsi pelengkap utama sebetulnya. Pengawasan utama, bikin peraturan dan lain sebagainya. Tapi menjadi eksekutif, maka Anda menjadi pengalaman yang paripurna. Makanya kalau mau, ini soal MK misalnya, usia 40 dan pernah mimpin daerah, atau elected official, pernah jadi anggota dewan itu. Terlepas soal prosesnya ya, saya nggak mau masuk ke situ. Tapi saya kira itu saya setuju. Dalam arti gini, memimpin jadi wali kota itu, jangan-jangan lebih susah daripada jadi wakil. Karena dia mesti mikir semuanya. Dan pejabat di Indonesia itu nggak cuma fungsional, tapi seremonial. Coba lihat tuh upacara. Hari apa aja upacara tuh. Dan wali kota udah ada tuh. Hari di 11 dia upacara, hari pramuka dia upacara. Itu bagaimana caranya mengatur ritme, tetap relevan, tetap berkinerja baik di tengah seremonial itu. Itu menyita waktu dan pikiran. Nggak bisa dihindari. Nggak bisa dihindari. Saya juga nggak tahu ini formulanya bener nggak sih, kayak kita mengelola pemerintahan ini. Apa maksudnya upacara tuh digilir aja gitu loh, nanti kapan-kapan sekda yang mimpin gitu. Saya bayangkan seorang wali kota itu waktunya akan habis. 30-40% tuh ngelola hal-hal yang sifatnya formalitas dan seremonial. Nah, sama dengan guru misalnya, waktunya habis buat bikin laporan. Nah itu kan jadi persoalan juga tuh. Gitu. Jadi siapapun Anda yang berkarir jadi politik, maka pencapaian tertinggi Anda adalah ketika Anda menjadi seorang eksekutif. Kalau satu lagi kan tes politik kan legislatif, eksekutif, yudikatif. Kalau yudikatif kan nggak semua orang bisa nih. Dia harus latar belakang hukum, punya izin beracara dan sebagainya. Ini nggak untuk semua orang. Tapi dua ini untuk semua orang. Makanya kalau ditanya apakah saya atau yang lainnya ada keinginan dan lain sebagainya, saya kira itu keharusan, bukan apa secara sunatullah memang ke situ. Bayangkan Anda terus-terusan jadi pengawas gitu. Yang kadang kita gregetan juga. Artinya kadang punya mimpi itu ya? Harus. Ya artinya gini loh, kadang gaya kepemimpinan kan macam-macam nih. Ada yang on hand. On hand itu artinya dia nggak cukup cuma mengkonsep, memerintah, mengawasi, tapi dia kepengen turun tangan. Saya mungkin termasuk yang nggak puas tuh kalau nggak memastikan gitu. Walaupun kadang orang bilang tuh kalau tipikal begitu suka repot sendiri tuh gitu. Ngapain sih urus-urus teknis? Tapi kadang-kadang perlu juga memastikan kualitas. Kadang kuantitas kita puas, tapi kualitas ya nggak memuaskan. Nah, pada ranah itulah saya kira semua orang, semua politisi, semua anggota partai, ya kalau ada anggota partai nggak mau nyalek, ngapain? Kalau nggak ada anggota dewan nggak mau ke eksekutif, terus Anda mau ngapain di situ dulu? Anda akan mengulangi pekerjaan itu lagi. Jenuh ya, iya. Yang membatasi Anda adalah ya buratan nasib. Kalau misalkan pengen ke eksekutif terus tapi nggak bisa karena rezeki Anda atau Allah sudah tetapkan Anda selamanya di legislatif, ya saya kira itu lain hal. Tetapi konsepsi ideal dalam menjalankan idealita gagasan politik adalah Anda menjadi pelaksana eksekutif. Eksekutor ya? Eksekutor. Nggak cuma eksekutor. Itu level yang paling tinggi menurut saya. Jadi komentator, jadi wasit kan gampang. Wah, kalau kita nonton bola, wasit goblok, ini pemain goblok, gitu kan gampang banget tuh terlontar tuh. Kalau penonton kan gitu ya. Dewan ngomong doang. Nah itu. Tapi coba suruh main. Aduh, belum tentu semua orang bisa. Terakhir ya. Bicara perda, kan banyak perda yang mungkin diinisiasi dewan, pusat sendiri mungkin juga menginisiasi kayak perda pesantren dalam ini seperti apa sampai dengan goal. Oh iya, jadi memang gini ya, era demokrasi ini kita bersyukur. Kalau dulu kan didominasi oleh eksekutif, usulan, anggaran semua itu. Kadang kita nggak pernah tahu tuh ide perda itu dari mana, tapi kadang-kadang, oh ini Pak, perintah pusat, paling kadang-kadang gitu. Tapi sekarang itu bahwa perda suka semakin baik, jadi tiap komisi, tiap fraksi, bahkan tiap anggota punya hak untuk mengusulkan perda yang dianggap perlu dan relevan masyarakatnya. Nah contoh saya misalkan 2 tahun lalu menginisiasi perda pesantren. Nah perda pesantren itu kan sebenarnya turunan dari undang-undang pesantren di tahun 2019.
Kita bersyukur Jawa Barat jadi provinsi pertama yang punya perda pesantren. Sehingga semangat kita di Bekasi ketika itu kepengen jadi kota pertama yang punya perda pesantren bahkan se-Indonesia. Cuman memang waktu itu karena pembahasan yang luar biasa, kita agak telat ketinggalan dengan kota apa saya lupa. Tapi yang mengawali kita, inisiator se-Indonesia yang kota ya. Kalau kabupaten mana itu lupa, saya Gresik duluan apa Jombang duluan. Tapi untuk ranah kota kita juga. Nah mengusulkan itu ya cukup kita menghimpun, kita punya semacam kisi-kisi, semacam tor, kerangka acuan kita susun. Kemudian kita usulkan ke Bapemperda sebanyak-banyaknya lah. Ketika itu saya alhamdulillah bisa menghimpun lintas fraksi, teman-teman dari semua fraksi lah yang ada di Dewan ikut tanda tangan itu. Kita bikin KAK-nya, kerangka acuannya, kerangka acuan kerjanya kita usulkan ke Bapemperda. Oleh Bapemperda diproses dalam Prolegda, program legislasi daerah, kita paripurnakan dan alhamdulillah bisa dibahas 2 tahun lalu yang akhirnya kita tahu dah jadi perda ya. Dan itu prosesnya sangat dinamis, sangat luar biasa. Jadi kita banyak belajar juga di situ bahwa perda inisiatif itu kadang-kadang acuannya nggak ada. Apalagi perda pesantren waktu itu perpresnya belum ada. Sehingga kita cari on proses terbit perpres pendanaan pesantren dari itu. Nah kita bersyukur itu. Nah tantangan kedua ya setelah perda ya itu perwal kan harus operasional tetap peraturan wali kota. Itu yang akhirnya kita gesa ya. Akhirnya keluar juga walaupun terus terang saya nggak puas dengan perwal yang ada karena sudut pandangnya masih hibah. Sebenarnya kita nggak mau perda pesantren sudut pandangnya hibah. Perda pesantren itu sudut pandangnya adalah bagaimana Republik membayar hutang kepada jasa para ulama. Jangan dibikin repot lah kalau hibah itu banyak jebakan Batman. Pesantren perlakukan kayak sekolah negeri. Kalau dia mau gedung, bangunin gedung. Ya, terserah itu nanti pihak ketiganya dinas. Saya kira perda pesantren juga jangan ganggu kegiatan dinas. Nanti dinas akan, wah ini kok hibah nanti pertanggungjawabannya gimana. Kegiatan kita jadi kurang. Dinas. No, jangan mengurangi kegiatan dinas. Pesantren punya klinik, silakan dinas kesehatan. Pesantren infrastrukturnya kurang, silakan dinas. Pesantren kurang penghijauan, silakan LH-nya. Pesantren butuh pembinaan usaha, silakan Indakopnya dan lain sebagainya. Jangan kasih natura, kasih program. Jangan kasih uang. Saya nggak setuju pesantren kasih uang. Coba banyak contoh. Bukan pesantrennya yang nggak benar. Kadang peran organisasi yang mengatasnamakan orang-orang yang sesungguhnya juga belum tentu paham. Contoh di Banten, zaman Pak Wahidin Halim. 4.000 pesantren dapat dana hibah 30 juta. Apa yang terjadi? Banyak calo-calo dan lain sebagainya, calo anggaran, akhirnya jadi masalah, bahkan gubernurnya sendiri yang mengadukan kejaksaan, saking gemesnya. Jadi banyak penyelundup di penumpang gelap. Saya nggak setuju sebetulnya kalau dana hibah. Saya lebih setuju itu. Lakin dana hibah kecil loh, 30 juta. Coba, udah satu lokal ruang kelas itu ratusan juta. Apa? Sanitasi, itu nilainya besar. Gitu. Jadi saya kira kita akan diperkaya oleh sudut pandang kalau kita mengikuti prosesnya dari nol. Dan satu hal yang unik, perda pesantren Kota Bekasi, anggota pansusnya salah satunya beragama Katolik. Itu yang yang unik dan saya kira yang concern sama pesantren ternyata bukan cuma umat Islam. Jadi kalau ada yang masih nyinyir sama pesantren, ketinggalan kereta cepat sampai Bandung, Anda masih di Halim itu. Gitu. Oke. Baik, Sri, mungkin ini mungkin pertama kali ya kita podcast pertama kali dengan Pak Dewan ya. Bahwa nanti akan ada yang kedua ketiganya ya. Amin. Teman-teman atau yang sering menikmati atau melihat podcast di Bekasi Media, insya Allah nanti akan ada selalu pembaruan lah ya dalam podcast ini. Closing statement mungkin ya dari Pak Ustaz. Ya, terima kasih teman-teman Bekasi Media sudah mampir ke tempat kami di Pondok Pesantren Antur. Kemudian yang selanjutnya saya kira ini podcast menjadi media yang efektif ya. Orang kadang sekarang tidak puas cuma membaca, tapi audionya, visualnya tuh harus terpuaskan. Indra-indra lainnya harus terpuaskan dan
saya berharap Bekasi Media kemudian jadi medium yang bisa menghadirkan konten-konten berkualitas gitu ya. Kemudian konteks dengan kedewanan, saya kira memang ini saat 5 tahun sekali itu saat kita muhasabah, saat kita semuanya merenungkan yang sudah incumbent apa yang sudah kita lakukan 5 tahun. Teman-teman yang baru mencalonkan diri saya kira perlu memahami fungsi, kemudian juga peran dan apa yang bisa dilakukan ketika sudah menjadi anggota DPRD. Kadang-kadang yang kita bayangkan berbeda ya dengan yang kenyataan. Tetapi kalau Anda berangkat dari sebuah gagasan untuk memperbaiki, katakanlah tempat Anda tinggal, kota Bekasi gitu ya, maka tidak ada yang sia-sia dan tidak ada yang kemudian menjadi beban ya. Karena beban itu nanti kemudian akan menjadi berkah ketika Anda melihat tawa dari orang-orang yang Anda berhasil perjuangkan aspirasinya, kebahagiaan orang-orang yang selama ini tidak pernah ada yang menyuarakan, senyum daripada orang-orang yang selama ini terzolimi dalam tanda petik ya, tidak ada yang mengadvokasi, tiba-tiba Anda sebagai anggota dewan merangkul bahkan mengangkat isu itu menjadi isu terdepan, dan kemudian persoalan mereka yang sudah puluhan tahun bahkan itu bisa selesai hanya dari sebuah afirmasi politik. Fungsi kita sebetulnya dewan itu adalah pencari masalah sebetulnya. Di mana ada masalah, di situ Anda harus hadir, tapi bukan pembuat masalah ya. Sehingga insya Allah fungsi kita manfaat buat banyak orang. Nah, ini yang satu hal terakhir yang saya ingin sampaikan juga. Kadang orang melihat dewan ini cuma jabatan prestis, hedon, banyak duit, dan lain sebagainya. Nah, kalau itu yang Anda lihat, maka percayalah Anda akan kecewa. Percayalah Anda akan kemudian menganggap bebannya terlalu berat dibanding rewardnya gitu ya. Percayalah Anda akan merasa ini periode saya yang terakhir lah, dan lain sebagainya. Saya mendorong untuk caleg-caleg yang tidak usah kecil hati kalau nggak punya logistik yang padat merayap gitu ya. Karena mengambil hati masyarakat itu, sekali lagi ya, ini belajar dari dunia medsos. Ternyata konten-konten yang genuine ya, yang bahasanya apa adanya, settingnya nggak perlu diatur-atur, dari kampung. Bayangkan seorang Denny Caknan itu, saya bukan orang Jawa, tapi saya lihat fenomena Pantura ini luar biasa ya. Itu bisa punya follower puluhan juta gitu. Nah begitu juga Anda ya, kalau kita sebagai caleg dan lain sebagainya punya karakter yang unik dan orang percaya sehingga menimbulkan trust. Kalau dibuat-buat kan orang lain nggak percaya. Anda belum jadi aja sudah bohong. Banyak topeng, banyak apa namanya, layer-layer di wajah Anda nih. Oleh karenanya saya bukan mengajari, saya juga ini evaluasi diri bagi saya pribadi. Mari sama-sama kita temukan titik kekuatan kita dan itu yang kita eksploitasi untuk masyarakat nanti apabila terpilih menjadi anggota DPR. Oke, terima kasih Pak Sri. Teman-teman sekalian, alhamdulillah ya kita sudah di penghujung acara, dan saksikan terus acara Parlamentaria DPRD Kota Bekasi bersama Bekasi Media. Terima kasih. Salam.